What's up folks, Surya di sini dan kali ini kita akan bahas 5 alasan beli iPhone 8 di tahun 2023. Buat yang berminat, kalian bisa beli iPhone 8 di link yang ada di deskripsi. So, langsung aja kita mulai ke alasan yang pertama, yaitu karena layarnya guys. Jadi layarnya iPhone 8 ini cukup kecil sebenarnya, cuma 4,7 inch saja. Tapi meskipun begitu, ternyata itu layarnya cukup oke kualitasnya jika kita bandingkan dengan kebanyakan Android di range harga yang sama. Untuk yang layarnya sama-sama IPS ya, karena gue lihat udah beberapa banyak Android yang pakai layar AMOLED di range harga yang sama dengan iPhone 8 ini. Kalau kita bandingin sebelah-sebelahan, nanti kita bakalan sadar kalau layar iPhone 8 ini jauh lebih bagus daripada layar Android yang pakai layar IPS. Jadi layar iPhone 8 ini bakalan jauh lebih nyaman dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan kita bisa juga aktifin fitur True Tone yang ada di iPhone 8 kalau misalkan pengen layarnya lebih kuning ya. Biasanya beberapa user kan suka yang layarnya itu agak kekuningan supaya matanya nggak gampang capek juga. Sedangkan untuk ukuran layarnya itu memang kerasa cukup pas-pasan ya, karena cuma 4,7 inch aja. Yang mana itu untuk main game atau nonton film itu udah jelas pas-pasan banget ya. Jadi mungkin untuk kebanyakan orang iPhone 8 ini terasa kekecilan ya. Kalau misalkan terasa kekecilan sih bisa ambil yang versi 8 Plus ya. Itu layarnya 5,5 inch. Layar yang compact ini juga enak kalau misalkan kita pakai dengan satu tangan. Buat kalian yang suka pakai HP dengan satu tangan aja, kalian bakalan suka banget sama iPhone 8 ini. Bahkan iPhone terbaru pun seperti iPhone SE 2022 kemarin itu juga masih ada cukup banyak peminatnya, meskipun masih pakai desain yang sama seperti iPhone 8 ini. Overall untuk urusan layar, iPhone 8 ini masih cukup enak guys untuk dipakai ngapain aja. Cuma yang minusnya tadi untuk main game jadi terasa pas-pasan ya. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena desainnya. Desainnya ini cukup compact karena layarnya kecil, jadi desainnya ikutan kecil juga. Desainnya ini compact banget untuk ukuran HP di tahun 2023. Karena kebanyakan smartphone sekarang kan layarnya itu ada di 6 inch ke atas ya. Untuk framenya ini pakai bahan aluminium, sedangkan untuk bagian belakangnya ini pakai bahan kaca. Jadi bisa terasa cukup premium ya. Karena untuk harga 3 jutaan itu masih dikit ya HP-HP yang pakai bahan kaca untuk bagian belakangnya. Desain yang kompak ini tentunya juga ngebikin iPhone 8 ini enteng banget guys. Beratnya itu nggak sampai 150 gram kalau nggak salah, sekitar 147 gram. Kalau kita masukin iPhone 8 ini ke dalam kantong, kadang kita itu suka agak sadar atau lupa kalau ternyata kita lagi ngantongin handphone, saking entengnya iPhone 8 ini. Overall untuk urusan desain ini balik lagi ya, urusan selera kalian, apakah kalian suka atau biasa aja atau nggak suka. Alasan selanjutnya yaitu karena kameranya. Video yang kalian tonton sejak awal ini tadi direkam pakai iPhone 8 folks. Ya, kalian sadar atau enggak, sekarang ini yang kalian tonton adalah hasil video dari iPhone 8. Kalau misalkan kalian ngerasa lebih bagus atau gimana, itu ya karena gua pakai lighting di sini ya. Lightingnya juga cukup terang banget. Sebenarnya ini terang banget, gak seperti yang kalian lihat di video sekarang agak gelap gitu belakangnya ya. Kalau misalkan kita bandingin hasil video iPhone 8 ini dengan kebanyakan Android di luar sana ya, yang harganya 3 juta atau 4 juta, iPhone 8 ini bakalan menang jauh guys. Karena untuk urusan perekaman video, Apple itu nggak pernah main-main guys. Jadi Apple itu beneran serius kalau bikin handphone itu ya. Jadi meskipun umurnya udah 5 tahun, ternyata kameranya itu masih cukup oke hasil perekaman videonya. Cuma kalau untuk hasil fotonya, kayaknya udah banyak yang bisa ngalahin iPhone 8 ini. Jadi kalau kalian misalkan butuh device untuk rekam video, entah itu dibikin apapun ya, yang budgetnya terbatas, kalian bisa pakai iPhone 8 ini untuk awal mulanya ya. Nanti kalau misalkan udah ada progresnya, kalian bisa upgrade ke kamera mirrorless atau kamera DSLR. Berikut ini juga gua kasih hasil fotonya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Kalian bisa juga support gue melalui Saweria
ataupun belanja melalui link yang ada di deskripsi. Oke, makasih ya. Kemudian alasan yang keempat yaitu karena update iOS. Iya, bener banget, iPhone 8 ini ternyata masih dapat update iOS terbaru yaitu 16.3 sekarang ya. Yang mana ini bisa aja jadi iOS terakhir buat iPhone 8. Itu artinya ya iPhone 8 ini paling nggak bisa dipakai 1 tahun lagi ya. Sampai akhirnya nanti dia gak bakalan dapet iOS 17 atau iOS terbaru. Jadi kita masih belum tahu pasti ya, apakah iPhone 8 ini dapat iOS 17 atau enggak dari Apple. Kalau misalkan Apple memang berbaik hati, tentunya nanti iPhone 8 bakalan masih dapat support. Apalagi iPhone 8 ini satu generasi dengan iPhone X ya. Yang bisa aja nanti Apple itu kasih nafas terakhir ya buat iPhone X dan juga iPhone 8 dengan ngasih iOS 17. Biasanya kita bisa tahu antara bulan Juni atau bulan Juli mana aja device Apple yang masih support untuk iOS berikutnya. Kemudian untuk alasan yang terakhir yaitu karena performanya. Dipakai ngapain aja sih sebenarnya masih lancar-lancar aja guys. Hampir sama seperti iPhone X sih performanya. Karena juga chipsetnya sama persis. Jadi untuk urusan performa ya gak ada beda jauh dengan iPhone X. Cuma bedanya iPhone 8 ini RAM-nya cuma 2GB. Sedangkan iPhone X itu RAM-nya udah 3GB. Dipakai untuk buka tutup aplikasi, untuk multitasking, dan juga untuk ngapain aja sebenarnya masih lancar guys. Cuma ada minusnya yaitu gampang panas. Gampang panasnya ini cuma di saat-saat tertentu aja guys. Kayak misalkan pas lagi main game, atau misalkan lagi buka aplikasi yang cukup berat ya. Biasanya editing foto atau editing video itu juga cukup panas. Untuk edit video di LumaFusion ataupun di CapCut sebenarnya nggak panas-panas banget guys. Yang cukup panas itu ketika dipakai untuk editing di Canva guys. Editing video di Canva itu terasa cukup panas iPhone-nya. Ini masih belum tahu ya apakah ini emang bug atau emang Canva itu cukup berat ya. Karena jika dibandingkan kalau misalkan editing di tempat lain itu jauh lebih adem iPhone-nya. Jadi buat kalian yang sering pakai Canva di iPhone, kayaknya iPhone 8 ini kurang cocok buat kalian ya. Karena kalian bakalan sering ngerasa panas untuk editing video di Canva. Kalau editing foto sih masih lancar, cuma kadang-kadang itu ya tetap ada macet-macetnya gitu. Masih lancar editing di Lightroom atau di PixArt ya. Jadi overall untuk performa iPhone 8 ini masih bisa diandalkan meskipun nggak sampai yang bisa dipakai untuk power user gitu ya. Lebih cocok dipakai untuk casual user ya. Gimana menurut kalian guys? Dari 5 alasan tadi, apakah kalian jadi makin yakin beli iPhone 8 atau justru makin ragu ya untuk beli iPhone 8? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video guys.